Halo squad semua, selamat pagi. Sama aku Tommy, selamat datang kembali di channelnya aku. Hari ini ternyata ini 1 Desember dan biasa kalau orang ngomong Desember itu pasti hubungannya adalah antara musim dingin dan juga Natal. Ya, dan kebetulan ini lumayan pas banget karena ini 1 Desember. Kalau misalnya di luar sini itu lagi hujan salju loh. Wow. Aku akan ajak kalian keluar juga ya. Pertama-tama aku akan nyuci baju dulu ya. Jadi aku mau ganti baju bentar. Saya coba pakai jaket doang sih, aku baju nggak ganti. Tapi aku bakalan ajak kalian keluar bentar juga ya. Balik lagi di apartemen. Ini adalah bahan belajar aku. Jadi sebenarnya sih ini mau minggu depan sih, cuma karena nanti pas weekend ntar aku bakalan udah pulang lagi dalam perjalanan pulang. Jadi kayak males juga belajar kalau misalnya di pesawat. Jadi aku akan baca-baca dikit. Kalau bisa Denit Sabiloin. Jadi aku bakal ini 1 jam sampai timernya habis. Habis itu kita ambil cucian. Ya, chat is on. Berarti sekarang udah harusnya aku angkat cucian ya. Jadi ya kita pergi keluar lagi. Oke teman-teman, jadi ini semua adalah bajunya aku yang aku udah cuci. Jadi mohon maaf belum bisa jadi bapak rumah tangga yang baik karena lama satu. Terus yang kedua, ya kaos kaki agak repot karena aku lupa harusnya itu dibundel jadi satu biar kita bisa gambar cari pasangannya. Karena aku akan ajak kalian ke taman di belakang sana sama ada di seberang asrama aku. Nah ini karena ini saljunya juga udah dari tadi malam, sekarang kita coba ukur ya kurang lebih ini sekitar berapa inci. Ini sampai pasir ya begini lah ya. Wow, berarti kalau kurang lebih sekitar dua ruas jari. Tadi berarti dari sini sampai sini kurang lebih dua ruas jari itu berarti kurang lebih sekitar 4 sampai 5 cm lah ya. Dan ya ini lumayan sih, maksudnya jarang banget di daerah Wolfsburg itu salju. Contohnya kemarin tuh kita cuman salju sempat 3 kali. Dan hari ini tuh sebetulnya sekarang itu masih kalau dibilang secara saintifik itu masih sebetulnya musim gugur. Karena musim dingin itu baru mulai sekitar 21-22 Desember. Itu salah satu kegiatan juga yang terkenal juga di musim dingin. Asosiasinya kalau udah dekat Natal pasti ada Weihnachtsmarkt atau Christkindlmarkt. Tergantung dari mana daerah zaman tersebut berasal. Tapi Weihnachtsmarkt itu istilahnya adalah pasar Natal. Jadi itu adalah pasar tradisional di mana kalian itu bisa dapat banyak sekali pernak-pernik Natal, terus ada juga makanan anget dan juga minuman, terus kadang-kadang juga ada penampilan. Sayangnya untuk tahun ini karena pandemi ini banyak banget di kota-kota yang membatalkan keadaan Weihnachtsmarkt ini, tapi satu-satunya yang sedikit itu ada kebetulan ada di kota aku Würzburg. Kalau misalnya lihat di sebelah sini, ini adalah bagian dari asrama aku masih, tapi ini adalah tempat untuk bakar-bakar atau grillplatz. Biasanya kalau summer, kalau musim gugur, musim panas, itu pasti ada aja orang yang suka ngumpul-ngumpul terus bakar-bakar daging di sini sambil ya makan gitu. Terus kebetulan karena uh, kamar aku tuh pas di situ, jadi kadang-kadang asapnya itu suka nyampe ke kamar aku. Jadi kayak oke, summer itu emang enak, anget, tapi kadang-kadang gara-gara malam itu tiap kali buat makan malam itu suka keganggu sama bau bakarnya.
Nah tadi kan kita udah ke belakang situ, sekarang aku ajak kalian ke taman yang di depan sono. Sama kok kalian misalnya sadar kalau misalnya dia saljunya putih, dia langitnya itu dia bisa memantul lumayan bagus. Jadi kayak misalkan kalau tanahnya kering, langitnya itu bisa bener-bener abu-abu begitu. Nah kalau ini bener-bener bisa di situ lebih putih dikit langitnya. Itu juga nanti pas malam, dia malam tuh bukan bener-bener gelap pekat, tapi bakal juga ada pendar-pendar putih di situ. Karena salju itu juga bisa memancarkan cahaya lumayan bagus. Kekurangannya adalah salju itu juga bisa merupakan penyerap suara yang lumayan bagus. Akibatnya justru nanti kalau kalian ini misalnya di gunung terus kalian bersalju, itu justru bakal agak sedikit lebih susah buat tim SAR untuk mencari kalian kalau kalian misalnya hilang, karena teriakan kalian itu bakal terserap oleh salju. Dibandingkan kalau kalian misalnya kering, pohon masih bisa mantulin suara, tapi salju susah, lebih ke menyerap. Di Jerman sendiri itu ada pepatah di mana nggak ada cuaca yang buruk, yang ada itu hanya pilihan pakaian yang buruk. Contohnya di musim dingin seperti ini, tentunya kita, terutama yang terbiasa hidup di negara tropis itu harus menggunakan pasti beberapa lapis baju. Contohnya saya sendiri saat ini memakai kurang lebih sekitar 2 lapis, yakni satu baju lengan panjang dari, kalau aku sebut merek ya, itu Hitak dari Uniqlo. Terus saya sendiri juga ini pakai jaket yang kebetulan juga mereknya Uniqlo. Terus di bawah sini juga saya pakai celana panjang, tapi ini ada celana bahan, dan juga di bawah sini saya juga memakai sebuah sepatu kulit. Nah, jadi pastinya adalah sepatu kulit supaya nggak slip, dan yang lain-lain itu supaya bisa menjaga kita supaya nggak dingin. Sangat penting bagi kalian semua untuk mempersiapkan diri ketika kalian menghadapi musim dingin. Tapi saya nggak sarankan untuk kalian kalau misalnya mau berangkat ke Jerman untuk beli ini semua dari Indonesia. Karena satu pastinya itu akan berat banget, dan kedua nggak sebagus beli di Jerman. Dan kalian jangan khawatir kalau kalian misalnya bingung mau beli yang mana yang murah di Jerman, karena ada toko seperti contohnya TK Maxx atau seperti yang dijual per orang, contohnya dari eBay Kleinanzeigen, di mana kalian bisa mendapatkan baju tersebut dengan harga hanya sekitar 60% atau bahkan hingga 40 atau 30% dari kalau kalian misalnya beli baru. Nah, terus ada banyak banget sih yang masih aku mau ngomongin sama musim dingin. Jadi antara lain adalah pastinya kalau musim dingin itu bakalan lebih cepat lama gelapnya, karena biasanya kalau di Jerman itu kita terbitnya kalau matahari itu setengah 8 atau jam 8 pagi, terus terbenamnya tuh udah jam 4 sore atau jam setengah 5 sore. Jadi bisa dipastikan kalau kalian misalnya kebiasaan hidup di negara tropis, itu bisa jadi kalian punya suatu disorder yang artinya adalah seasonal affective disorder atau SAD. Dan itu kayak kalau winter seperti ini yang lebih cepat gelapnya, terus lebih mendung, terus ya saja seperti ini, orang jadi kayak depresi, kadang-kadang bisa jarang keluar atau bisa malah jarang bertemu dengan teman. Kalau apalagi dengan masa-masa pandemi seperti ini, dimana sangat dibatasi siapa yang boleh kita ketemu. Jadi bisa dibilang ini adalah salah satu musim dingin tersulit yang bakal dihadapi oleh orang-orang dalam beberapa tahun terakhir.
Satu lagi bisa dipastikan bahwa kalau winter atau musim dingin, musim gugur itu adalah musim dimana orang-orang itu udah mulai sakit. Antara lain sakit flu, dan juga antara lain karena mereka pilek, alergi, dan lain sebagainya. Apalagi ditambah dengan COVID seperti ini, kalau kalian misalnya udah tahu trennya seperti apa, jadi negara-negara Eropa di belahan bumi utara itu sekarang karena mereka sedang mengalami musim gugur dan juga musim dingin, maka kasus COVID ini semakin meningkat. Apalagi dikarenakan semakin sedikit orang yang beraktivitas di luar sehingga mereka selalu berkumpul di dalam. Wah, itu bisa menjadi sebuah resep untuk sebuah bencana, karena pastinya pergerakan orang jadi lebih terbatas, mereka dikekang di ruangan, dan juga karena satu spreader atau satu kasus yang positif, mereka bisa menyebarkan ke banyak sekali orang yang ada di ruangan tersebut. Oleh karena itu, saran saya adalah kalian bisa silakan bawa vitamin banyaknya, kalian bisa beli di sini, atau lebih lagi kalau kalian orang Indonesia, ya kalau kalian misalnya punya tolak angin, bawa aja ke Jerman, dia bakal sangat mujarab untuk daya tahan tubuh kalian. 20 minutes later. Oke, itu dia tadi ada perjalanan aku, ajakin kalian untuk lihat salju. Kalau kalian misalnya belum pernah lihat salju seperti apa, ya itu adalah aslinya seperti apa. Jadi kayak tadi aku udah ajakin kalian ke belakang sama ke depan dari sama aku jelasin fakta-fakta soal apa yang harus kalian persiapin kalau kalian misalnya mau menghabiskan musim dingin di sini. Tapi kalau kalian misalnya akan tinggal dalam jangka panjang di Jerman. Intinya adalah jangan bawa baju banyak, tapi juga jangan lupa bawa tolak angin. Ya, itu dia adalah dari aku untuk saat ini. Terima kasih udah menyaksikan video ini. Kalau kalian suka dan merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like-nya. Dan jangan lupa untuk subscribe, karena video seterusnya akan muncul untuk kalian setiap hari Jumat dan hari Selasa 2 minggu sekali. Nah, kata aku Tony undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tschüss.